Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar soleh-solehah semua pada kesempatan kali ini? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Kembali kita mempelajari beriman kepada Allah. Walaupun pada pelajaran yang lalu kita mengulang-ulang tentang bagaimana kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-soleh semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita untuk memantapkan kembali memahami tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kita harus mengenal. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan alam semesta. Alam semesta yang kita lihat ketika soleh-solehah berjalan ke Barelang, melihat suasana indahnya ciptaan Allah, ya, itu menandakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makin kuatnya keimanan kita kepada Allah dan makin kenal kita siapa Tuhan kita. Nah, soleh-solehah bisa mengamati gambar yang ada di sini. Ini gambar, ada gambar meja, gambar kursi, gambar buku, gunung, nah, pensil. Semua ini siapakah yang membuat? Nah, dia bertanya, apa saja ya benda mati itu? Ini dia benda mati. Nah, benda mati ini yang membuat adalah manusia. Namun manusia pandai membuat benda-benda seperti ini, ya, itu atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali gunung, Allah langsung yang menciptakan. Nah, jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Kita melihat bagaimana indahnya kuasanya Allah menciptakan alam semesta, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam saat melihat bintang, saat melihat matahari, Nabi Ibrahim berpikir, jangan-jangan ini Tuhan yang harus disembah. Nah, dengan berpikir demikian, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Ibrahim mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus diimani. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini benda mati. Kemudian apa saja benda hidup itu? Ini benda hidup semua yang menciptakan adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak berikutnya. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Ini dia. Kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat-ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita
di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soleh-solehah kita dapat mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Coba kita lihat. Melalui Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Jadi asma ini nama, artinya nama. Husna ini artinya baik. Jadi nama-nama Allah yang baik. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 saja Asmaul Husna untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Basir. Kemarin sudah dijelaskan juga Al-Basir. Masih ingat soleh-soleha apa arti Al-Basir? Maha melihat. Nah, tentu maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Melihatnya kita itu terbatas. Kita tidak bisa melihat di daerah yang jauh atau melihat sesuatu yang memiliki keterbatasan. Jadi mata kita itu memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya Allah melihat yang meliputi segala-galanya. Lalu hikmahnya bagaimana kita mengimani atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Basir? Praktek dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menerapkannya Al-Basir? Nah, artinya kalau kita ingin mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Basir, kita meyakini bahwa setiap perbuatan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah perasaan dalam hati kita, kewaspadaan, kekhawatiran. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang Allah, tentu kita menjadi malu karena semua yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menggunakan mata kita yang Allah amanahkan, yang Allah berikan kepada kita. Dapat kita gunakan mata kita untuk memandang ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk menjadikan mata kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita lihat lagi Asmaul Husna Al-Adlu. Allah memiliki nama Al-Adlu. Allah itu maha adil. Adilnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh maha adil. Tidak ada yang membandingi keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal perbuatan manusia sejak dia akil baligh sampai dia meninggal dunia, semua amal perbuatan itu nanti pada hari pengadilan akan ditimbang. Nah, ini ditimbang. Tapi timbangan yang di dunia ini tidak sama dengan timbangan di akhirat. Yang ditimbang itu adalah amal baik dan amal buruk. Jika amal baiknya banyak, artinya berat amal baiknya, tentu yang akan diraih oleh hamba Allah tersebut, dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Tapi jikalau amal buruk yang berat, maka akan mendapatkan balasan neraka. Maka oleh karena itu, ya, kita selalu meningkatkan amal soleh. Karena amal perbuatan kita semua akan dipertimbangkan oleh Allah. Itu dalam penerapannya. Yang kedua, menerapkan Asmaul Husna Al-Adlu, kita mesti harus bersikap adil. Bagaimana menyikapi adil? Jika kita memberikan sesuatu kepada
orang yang harus kita berikan, maka berikanlah sesuatu yang adil. Jangan menjadikan sesuatu perpecahan disebabkan ketidakadilan kita. Menjadi hakim, menjadilah hakim yang adil. Menjadi pemimpin, menjadilah pemimpin yang adil. Sehingga menjadikan Allah ridho kepada hamba yang melakukan amal soleh yang menerapkan keadilan. Yang terakhir yaitu Al-Azim. Nah, soleh-soleha, lihat. Allah Maha Agung artinya. Allah Maha Agung. Kita lihat gambar di sini. Kalau kita piknik, jalan-jalan ke pantai ya, saat berlibur, maka semata-mata tidak hanya jalan-jalan, tentunya melihat betapa indahnya ciptaan Allah. Nah, sehingga terpikir di pikiran kita bahwa Allah Maha Agung. Allah menciptakan semua ini tanpa ada bantuan sesiapapun. Allah menciptakan semua ini tanpa memerlukan bantuan. Semuanya semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengamalkan ya Asmaul Husna, bertambahlah keimanan kita, bertambah kenallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita lakukan ada 3 cara. Yang pertama adalah kita melihat ciptaan Allah. Yang kedua, kita menjadikan Al-Quran sebagai penguat hujah atau dalil yang menjadikan kemantapan hati kita, keyakinan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang patut kita sembah, yang patut kita imani. Yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma-Nya, melalui nama-namanya yang kita pelajari 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Maha melihat, kemudian Al-Adlu, Maha adil, dan Al-Azim, Maha agung. Nah, maka menyikapi Al-Azim bagi diri kita, kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, pangkat, contohnya jabatan, maka tidak boleh disombongkan. Mesti kita kembalikan semuanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak soleh, soleha. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.